Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin berbagi dalam perenungan saya. Dan saya akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai selesai dalam perikop ini. Judulnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak cacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Yesus. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, orang bisa mempercayai Yesus, mengikut Yesus tanpa harus menyatakan dirinya beragama Kristen begitu. Ya, karena Yesus sebenarnya kan datang tidak membawa agama. Kekristenan itu ada awalnya sebagai olokan kepada pengikut-pengikut Yesus di Ethiopia, ya. Ada murid-murid dari Paulus waktu itu. Nah, tetapi orang tidak bisa menjadi Kristen tanpa Yesus. Cuman masalahnya, Yesus yang bagaimana? Di dalam kekristenan ini, ada banyak orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga banyak orang salah menduga, salah tafsir tentang kekristenan. Ya kan? Satu contoh aja saya katakan. Salah satu syarat untuk diaken, pengurus gereja, pengurus jemaat, itu bukan peminum. Tetapi kan banyak pengurus gereja yang tukang minum, tukang mabuk. Itu salah satu, saudara, kalau saya katakan. Ya. Dan ada banyak hal yang lain. Ada banyak orang menjadi Kristen, tapi tanpa mengikuti Yesus, tanpa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu sebabnya tidak ada tercermin dari kehidupan mereka bahwa mereka benar-benar beriman kepada Yesus. Hanya sekedar beragama Kristen saja. Ya. Hanya sekedar beragama Kristen. Tentu ini patut disayangkan, saudara. Nah, kita diutus ke dunia ini sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia.
Nah, apakah itu sudah menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat? Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Banyak salahnya, banyak kekurangan kita masing-masing. Tapi di dalam kekurangan kita terus berupaya untuk mengikuti jejak teladan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang datang untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus yang datang untuk berbagi kasih, berbagi makanan dengan mereka yang lapar, Yesus yang datang untuk menyatakan berita sukacita bahwa masyarakat. Nah, apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan membawa sukacita bagi orang lain? Apakah kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera? Apakah kehadiran kita menjadi berkat untuk mereka? Atau sebaliknya? Maka marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Ya. Tidak perlu mengkoreksi diri orang lain. Banyak orang mencoba untuk mengkoreksi diri orang lain. Saya ini sebenarnya paling nggak suka menanggapi orang-orang yang memojokkan, yang menghina. Gitu. Nah, saya nggak suka. Ya, saya lebih baik mendoakan. Tapi memang ada satu yang buat saya agak keterlaluan itu ya. Saudara Agus Wiantotan. Itu anak saya, ya, adik saya. Jadi kalau di dalam hal yang terakhir yang saya tidak pernah menonton dia ya, pernyataan-pernyataannya saya tidak pernah lihat. Tapi ada orang-orang yang menyampaikan kepada saya, di mana dia menghina para pendeta sebagai anjing-anjing, sebagai bangsat-bangsat. Saudara Agus, jangan karena kebencianmu, sakit hatimu, luka hatimu pada 1-2 orang pendeta, engkau menyamaratakan semua pendeta sebagai anjing-anjing. Tetapi saya menerima kalau engkau mengatakan saya seekor anjing. Kau tahu sifat seekor anjing? Dia setia melayani tuannya. Biarpun dipukuli, nggak dikasih makan oleh tuannya, anjing itu tetap setia menjaga di pintu rumahnya. Biar diusir, nanti dia akan kembali lagi ke rumahnya. Saya kira memang saya seekor anjing. Karena saya melayani Tuhan saya. Dan saya mengasihimu. Saya terus berdoa untukmu. Supaya engkau kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kalau engkau seperti yang saya katakan di awal ketika kau katakan kau menjadi mualaf. Saya bersyukur untuk itu. Kalau itu membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi-pribadi orang-orang Muslim yang saya kenal dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang baik. Saya mengenal banyak orang Muslim yang baik. Yang menjadi sahabat, menjadi saudara saya. Bahkan banyak keluarga saya pun yang Muslim. Sepupu saya, tante saya, om saya. Banyak keluarga saya yang Muslim. Dan mereka orang-orang yang baik. Jadi saya berharap ketika engkau menjadi seorang Muslim, engkau pun menjadi seorang yang baik. Tapi sayang, hatimu terus diliputi oleh kebencian. Sakit hati, luka hati yang engkau tidak mau menyelesaikannya. Dan memang tepat engkau meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena kalau engkau tetap mengatakan engkau mempercayai Yesus, tetapi engkau tidak bisa mengasihi orang lain, engkau tetap menyimpan kebencian, tidak mau mengampuni, tidak ada gunanya engkau mengikuti Yesus. Karena engkau sedang tersesat di dalam terang. Jadi kalau engkau keluar tinggalkan Yesus, itu tidak menjadi masalah. Saya bersyukur untukmu kalau engkau merasa engkau mendapatkan sebuah pencerahan. Tapi kalau engkau merasa engkau di jalan jihadmu untuk membunuh orang, datanglah ke Bontang, bunuhlah saya. Saya akan menyerahkan kepala saya untukmu. Tapi kalau itu dengan catatan, kalau itu membuatmu bisa mengampuni orang-orang yang melukai hati, saya akan rela untuk memberikan hidup saya bagimu. Saya mengasihi. Dan kau bersyukur, sebagai anak-anak Tuhan, kami diajarkan untuk mengampuni. Jadi saya percaya tidak ada orang yang menghujatmu oleh karena itu. Kecuali orang-orang yang sekedar beragama Kristen, tapi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Saudara Agus Wiantotan, dimanapun kau berada, saya terus berdoa untuk kesejahteraan. Tapi percayalah, hatimu tidak akan pernah diliputi damai sejahtera. Percayalah, hatimu akan terus tersiksa terus-menerus. Sehingga engkau terus akan melontarkan dan meleter kata-kata penghinaan.
kata-kata caci makian yang kau anggap bisa menenteramkan hatimu. Tapi percayalah, engkau tidak akan pernah lagi menemui ketentraman seumur hidupmu, kecuali engkau kembali kepada pemelihara jiwa. Ya. Saya bersyukur. Saya berharap, saya berdoa engkau mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, bukan? Ya. Nah, syukur. Saya bersyukur untuk istri dan anak-anakmu. Karena engkau boleh tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun sebenarnya agama kepercayaan, apalagi kita yang menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk taat, untuk menyucikan diri kita di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan untuk apa? Untuk kita menyucikan diri dalam kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bukan hanya untuk saudara seiman, tapi untuk semua orang. Tuhan ingin kita berbuat baik. Firman Allah katakan, Allah menciptakan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, tidak peduli siapapun dia. Saya belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Saya tidak pernah mendasarkan kebaikan saya supaya orang mengikuti menjadi Kristen seperti saya, enggak. Tapi saya mau menunjukkan kebaikan saya sebagai pengikut Yesus. Ya, siapapun. Saat orang membutuhkan pertolongan, maka saya akan bersedia ada di sana untuk menolong. Ya. Karena apa? Oleh karena Yesus yang ada di dalam hidup saya, yang mengajarkan saya untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Nah, ada orang curiga, itu biasa. Ada orang berprasangka, itu biasa. Tapi saya melihat bagaimana cara Tuhan memperdamaikan mereka dengan saya. Dan saat kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan kasih yang Tuhan Yesus sudah tanamkan di dalam hati, di dalam kehidupan kita, maka percayalah, pada akhirnya dunia akan melihat ketulusan kita. Orang-orang sekitar kita akan melihat ketulusan hati kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin saudara. Ya, kemanapun sudah pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita.